Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tentunya kita pasti pernah berbuat kesalahan. Kita pasti pernah berbuat dosa. Karena setiap kita tentunya pasti melakukan kesalahan ataupun dosa, baik itu disengaja ataupun tidak, baik itu besar ataupun kecil, pastinya kita pernah melakukan kesalahan atau pernah melakukan dosa. Malah justru jika ada orang atau manusia yang dia mengaku tidak pernah berbuat salah, dia mengaku tidak pernah berbuat dosa, dan bahkan dia mengaku tidak mempunyai dosa sedikit pun, maka justru saat itu pula dia itu berdosa. Karena fitrahnya manusia itu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Namun sebaik-baik manusia adalah dia yang mau bertaubat dan juga memperbaiki dirinya. Bahkan Allah sendiri mencintai orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan senantiasa memperbaiki dirinya ataupun membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya gitu. Nah, ada satu ayat di Al-Qur'an, di Quran surat Az-Zumar ayat ke-53 kalau tidak salah. Kata Allah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Kata Allah di Quran surat Az-Zumar itu di ayat ke-53, Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innallaha ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Coba kita perhatikan di ayat ini. Kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah kepada wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Israf itu, melampaui batas itu artinya dia itu melakukan dosa yang jarang atau yang tidak banyak orang yang kerjakan gitu. Jika orang yang melakukan dosa dengan anggota tubuhnya atau dia melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, maka israf itu dia itu melakukan dosa yang sangat besar gitu. Contoh dia itu berbuat zina ataupun dia itu membunuh, kemudian artinya israf itu dosa yang sangat besar gitu, artinya melampaui batas gitu. Nah, jadi contoh jika ada orang yang melakukan dosa yang kecil misalkan, maka dia itu dosanya harus lebih baik, harus lebih dari yang lain gitu. Artinya ketika ada orang yang melakukan dosa, dia itu harus, pokoknya saya harus dosanya harus lebih banyak daripada yang lain, harus lebih besar dari yang lain. Artinya dia itu bangga dengan dosanya gitu. Artinya ketika orang sudah melakukan dosa, ketika dia tidak melakukan dosa itu, maka saya harus melakukan dosa itu gitu. Nah, jadi israf itu dia itu melakukan dosa yang artinya melampaui batas gitu. Tidak seperti orang lain gitu. Maka bahkan walaupun manusia itu melakukan israf ataupun melakukan dosa yang besar gitu, maka di ayat ini Allah dengan sifat rahmannya, dengan rahimnya, Allah masih memanggil orang yang berdosa itu, orang yang melampaui batas itu dengan sebutan hamba, hambaku gitu, ibadi, hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang israf, yang melampaui batas terhadap dirinya gitu, dan menzalimi dirinya. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya ketika ada orang yang lelah dengan dosanya, ketika ada orang yang dengan hidupnya itu dia dan dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan itu dia seakan-akan berputus asa, dia itu merasa bahwa
tidak ada kesempatan baginya untuk memperbaiki diri, dia itu merasa bahwa ya sudahlah, saya itu adalah seorang pendosa, saya itu orangnya kotor, saya sepertinya tidak pantas untuk menjadi baik. Maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa-dosa. Coba bayangkan, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengampun gitu. Allah tidak melihat berapa banyak dosa kita, Allah tidak melihat seberapa besar dosa kita, Allah tidak melihat masa lalu kita, Allah tidak melihat keburukan-keburukan kita gitu. Tapi yang Allah lihat itu kesungguhan seseorang untuk bertaubat gitu. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah gitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Artinya setiap dosa yang kita lakukan, apapun dosa itu, mau besar ataupun kecil, disengaja ataupun tidak gitu, maka Allah memberikan peluang kepada kita semua, kepada setiap pendosa, dan tentunya ya kita gitu kan, karena kita pasti pernah berbuat dosa, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, dan Allah akan dengan sangat senang hati menerima orang-orang yang bertaubat kepadanya gitu. Artinya ketika ada seorang hamba yang mengaku dia itu saya, ya Allah saya itu salah, ya Allah saya itu sering berbuat dosa, ada gak kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri gitu. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sekarang kita coba, jika manusia saja kita pernah berbuat salah kepada manusia, kemudian kita meminta maaf, maka belum tentu orang itu bisa memaafkan kita gitu. Tapi Allah yang dengan sifat pemurahnya, dengan maha pengampunnya, kita pernah berbuat salah kepada Allah, bahkan sering berbuat salah kepada Allah, maka Allah tetap menerima kita, Allah tetap membuka pintu taubat kepada kita, bahkan Allah memanggil kita sebagai hamba gitu. Meskipun kita sering berbuat dosa, maka Allah dengan kasih sayangnya tetap menganggap kita sebagai hambanya gitu. Maka jika kita merasa banyak dosa, kemudian jika kita merasa putus asa dan kita merasa tidak ada harapan lagi, maka kembalilah kepada Allah, baiklah kepada Allah. Manusia belum tentu bisa memaafkan kita, tapi Allah, meskipun kita mempunyai banyak dosa, meskipun dosa kita itu banyak sekalipun, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan, meskipun dosa kita itu sebesar gunung, Allah tidak melihat dosa kita. Yang Allah lihat adalah niat kita untuk memperbaiki diri dan bertaubat gitu. Seakan-akan Allah bertanya, berapa dosa kamu? Apakah dosa kamu sebanyak buih di lautan? Apakah dosa kamu sebesar gunung? Dan lain sebagainya. Aku tidak peduli dengan dosa kamu. Yang aku harapkan itu kamu bertaubat. Apakah kamu mau bertaubat kemudian kembali kepadaku? Kemudian seorang yang berdosa itu mengatakan, ya Allah, saya ingin bertaubat, saya ingin memperbaiki diri dan lain sebagainya. Kata Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa kamu dan aku akan hapuskan semua kesalahan-kesalahanmu yang dulu. Coba, kurang baik gimana gitu Allah sama kita gitu. Maka jika Allah saja sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, bahkan pintu taubat itu terbuka lebar, maka jangan pernah merasa, wah saya terlambat nih, saya sudah tua, saya sudah besar gitu, dosa saya banyak. Maka tidak ada kata terlambat. Selama kita masih bernafas, kemudian selama nafas kita belum sampai tenggorokan, selama belum kiamat itu terjadi, maka Allah masih membuka kesempatan kita untuk menjadi baik. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Tapi misalkan saya sudah taubat tapi saya masih melakukan dosa, kemudian saya tidak bisa suci seutuhnya gitu. Ya memang karena manusia itu tidak mungkin pasti suci seutuhnya gitu. Karena yang tidak berbuat dosa itu ya malaikat gitu. Maka kita sebagai manusia tentunya kita pasti pernah berbuat salah gitu. Maka ketika kita mengaku kita salah kepada Allah, kita bertaubat, kemudian satu waktu kita melakukan kesalahan lagi, maka kita cepat-cepat kembali lagi kepada Allah, bertaubat, istighfar, kemudian memperbaiki diri kita gitu. Maka ketika kita ingin memperbaiki diri, ketika bahkan jika ada getaran di dalam hati kita itu untuk bertaubat, untuk berubah, maka ambil itu gitu.
Karena ketika ada getaran untuk berubah menjadi baik, itu tandanya Allah masih menginginkan kita menjadi baik. Maka jika ada getaran untuk berubah menjadi baik dalam hati kita, maka jangan sia-siakan gitu. Karena kesempatan untuk mendapatkan perasaan untuk berubah menjadi baik itu tidak sangat sulit gitu. Maka ketika ada getaran kita untuk berubah menjadi baik, maka ambil kesempatan itu, maka boleh jadi itu adalah satu kesempatan yang akan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa untuk senang untuk bertaubat, kemudian senang untuk memperbaiki diri kita, dan lebih senang lagi untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.